saya udah lihat. Itu memenuhi syarat ya, Bang? Tergantung dari sisi sudut pandang mana kita melihat dan maksud niat, ya siapapun itu, atau produsernya, atau sutradaranya, atau para pelakunya itu niatnya untuk apa, gitu ya. Kan ada contoh misalnya nih, apa saja sih hal-hal yang dilarang dalam kita melakukan ibadah, sholat ya. Misalnya setelah takbir ihram itu tidak boleh menggerakkan anggota tubuh untuk misalnya garuk-garuk atau apa. Nah, ini yang nanti kita bisa melihat atau menilai untuk apa. Ada contoh garuk atau ngantuk atau apa. Itu dalam edukasinya apa? Apakah hanya cuma buat bercandaan? Ya kalau bercandaan sudah pasti otomatis itu ada dugaan penistaan agama. Tapi misalnya kalau memang video itu dibikin untuk mencontohkan bahwa ini loh hal-hal yang tidak boleh dilakukan dalam ketika melaksanakan sholat. Jadi, saya dapat informasi itu udah lama lah, bukan baru dan tidak pernah ada di itu nggak bisa dong. Saya juga nggak bisa ngomong penistaan agama itu bukan. Satu sangat amat terlalu dini, ya dikatakan penistaan agama. Wong belum ada proses proses penyidikannya. Dan itu kan semua tergantung maksud tujuannya, edukasinya seperti apa. Kalau memang itu hanya dibikin untuk konyol-konyolan, lucu-lucuan, mohon maaf, mungkin saja dapat ya diduga pelanggaran penistaan agama. Tapi kalau memang konten tersebut dibuat untuk mengedukasi ya bahwa ini loh hal-hal yang nggak boleh dilakukan pada saat kita sedang beribadah, itu kami sayangkan ya. Harusnya kan somasi masuk dulu, Bang. Rekan kita itu harusnya mensomasi dulu ya kan, sehingga kita diberikan ruang untuk mengklarifikasi. Oh, kalian menyangkanya seperti ini padahal faktanya seperti itu gitu kan. Jadi udah terlalu dini juga untuk melaporkan. Harusnya somasi ketika kami tidak ada itikat baik misalnya karena memang tidak membalas somasinya, ya silakan bikin laporan polisi. Bang, Ya kayak sekarang aja deh, saya kan juga sama kliennya Bang Rehat ini kan, Pablo, saya kirim somasi dulu gitu loh, biar berikan kesempatan untuk mengklarifikasi, enggak ujuk-ujuk main lapor ya Bang ya. Betul. Iya gini loh, semua orang, semua lawyer punya gayanya masing-masing ya. Yang penting kan saya juga tidak mau baper gitu loh, dia mau ngomong apa terserah ya kan, sama-sama rekan, sama-sama kawan juga. Dia mungkin gayanya begitu, ya silahkan saja selama tidak menyerang kehormatan kami kan gitu. Dia bilang suruh cari dia, terus gimana mau nyarinya? Saya nggak pernah diundang makan-makan di rumahnya dia, gimana saya mau nyari dia? Gitu loh. Ya, jadi itu gayanya dia, silahkan saja. Yang penting selama dia menjalankan profesinya dengan baik ya, tidak menyerang kehormatan kami, ya buat kami sih ya nggak ada masalah. Tapi rulesnya harus mengirimkan somasi dulu Bang ya? Ya seharusnya ya. Seyogyanya ini Arta sedang merasa kok orang lagi berbondong-bondong mencari kesalahan dia. Padahal dia kan istilahnya berkarya, berprestasi untuk mengajak, merangkul anak-anak muda untuk kreatif ya, dan sisi positifnya sangat banyak. Jadi dia hanya merasa sedikit ngapain nih orang lagi pada rame-rame mau nyerang dia. Saya sih melihat hal-hal tersebut mungkin saja ya, dimungkinkan saja terjadi di profesi manapun, adalah hal-hal seperti itu ya. Gitu loh. Ada yang senang, ada yang tidak senang. Walaupun kita sudah membuat sesuatu yang karya yang positif, ada saja yang senang dan tidak senang. Saya yakin juga yang nonton TV saat ini juga udah banyak yang nggak senang lihat saya, udah bosan gitu ya. Sempat shock juga katanya pas pacaran. Karena kaget sih, lebih ke kaget aja. Kamera kecil. Lebih ke kaget aja karena kan memang ya mungkin dulunya ya temen partner kerja gitu, terus tiba-tiba memutuskan untuk serius, pasti awalnya kaget. Kok bisa, kenapa gitu. Pendekatan dulu sama sekarang memang perkenalan seperti apa? Kalau dulu sih nggak pernah ada pendekatan ya, karena dan sekarang pun mungkin kalau dibilang pendekatannya yang singkat gitu, cuma ya memang udah takdir aja kali, dan udah sama-sama serius juga, jadi ya udah dijalanin gitu aja. Tapi apa sih yang meyakinkan Kak Aci? Wah, yakin insya Allah deh, mudah-mudahan emang ini yang terbaik untuk kita berdua. Pasti katanya bakal nambah. Kak Ciki, Iya, kedepannya gimana sih Kak, Mama sama Rizky sendiri? Oh iya, Mama pasti seneng
lah gitu, karena lo tahu juga mama posting dia posting Instagram, pernah juga aku lihat mama posting Instagram mau nambah anak laki-laki lagi kan. Ya aku sih seneng banget ya itu kan artinya mama juga sayang sama Reski gitu, jadi udah memang dianggap seperti keluarga dan seperti anak sendiri. Tapi kalau dari mama sendiri menganggap Reski itu seperti anak kayak gimana kak? Iya, Reski yang mama lihat sih ya ini yang aku lihat ya, dan maksudnya mama juga ya itu aja perhatian sama aku dan perhatian sama keluarga juga, bukan cuma sama aku. Reski itu bisa banget kayak apa ya, gabung sama keluarga gitu. Berubah seperti apa? Iya pasti, dia pasti menjadi lebih baik lah, iya. Dewasa juga iya. Reski sosok menantu yang diidamkan mama ya kak? Amin, amin. Ada sudah banyak orang Bandung, jadi lebih senang. Itu nanti di Jakarta atau di Bandung kak? Di Bandung dan Jakarta. Ada tanggal spesial nggak sih? Kenapa? Hari hanya tanggal spesial kan? Pasti tanggal spesial dong. Oh iya, ya gitulah, seru itu acara temen-temen. Aku juga nggak tahu bisa dibikin acara kayak gitu. Ya surprise aja sih. Jangan terakhir udah, mudah-mudahan sampai nanti acara. Oh, kalau priwet masih? Udah enggak sih, karena udah mulai mendekati. Jadi kayak tahan dulu deh. Pingit ya? Oh iya, tapi nggak lama. Mungkin wejangan apa juga sih kan yang dikasih sama mama juga nih untuk dirimu sebelum menikah nih, ya. ya. Pernikahan. Iya, apa ya paling harus bisa jaga diri, terus harus tahu kewajiban sebagai seorang istri nanti apa, gitu aja sih. Hari ini 14 November 2019, Roy Kurniawan atau kita kenal dengan Roy Kiyoshi sudah melaporkan satu akun ya yang diduga ya itu melakukan fitnah melalui media elektronik yang diatur dalam pasal 27 ayat 3, juga pasal 45 ayat 3 Undang-Undang RI nomor 19 tahun 2016 tentang ITE dan atau pasal 311 KUHP. Betul, Roy Kiyoshi ya adalah sebagai korban dari dugaan fitnah ya. Jadi Roy bukan pelaku yang disangkakan selama ini ya. Maka hari ini sebagai warga negara yang baik, maka Roy melaporkan ya. Kita minta kepada penyidik, Kepolisian Republik Indonesia, kita percayakan untuk membuka kebenaran dan keadilan yang seadil-adilnya. Karena ini sudah menyangkut nama baik Roy Kiyoshi. Ya, Oktober 2019 pada awalnya Roy Kiyoshi dan Devin diundang pada acara live YouTube channel Ba'da Maghrib yang dibawakan oleh Robi Purba dengan judul 5 ciri warung makan yang pakai penglaris ya. Ini nah ini nih ya. Jadi 5 ciri warung makan yang pakai penglaris. Pada saat itu Robi menanyakan kepada Roy ya, sebutkan rumah makan yang pakai penglaris di Indonesia. Nah, Roy menyebutkan inisial R. Tidak pernah Roy menyebutkan nama seseorang. Ya, inisial R. Dan Devin menjawab inisial G. Nah, acara ini selesai, nggak ada masalah. Ya. Yang jadi masalah adalah pada saat tanggal 1 November 2019 muncullah YouTube channel Hikmah Kehidupan yang berjudul Mengejutkan. Roy Kiyoshi sebut Ruben Onsu pakai pesugihan dan sudah makan korban. Inilah muncul permasalahannya, ya. Nah, YouTube ini menyadur ya acaranya yang diadakan oleh Robi. Disadur ya sama Hikmah Kehidupan ini. Ya, disadur, digantilah judulnya dengan judul Mengejutkan. Roy Kiyoshi sebut ya Ruben Onsu pakai pesugihan, sudah makan korban. Ini yang jadi masalah, tanpa izin ya dari Roy dan Ruben ya, dan ditaruhlah fotonya setengahnya Roy, setengahnya Ruben. Nah ini kan seolah-olah kayak mengadu dan memfitnah
Akhirnya ya antara Ruben sama Roy ya ada saling mencurigai kan. Nah ini bisa merusak bisnisnya Ruben ya. Nah selanjutnya setelah Roy melakukan preskon, link ini hilang. Tertulislah berita hoax dan sekarang tidak bisa dibuka lagi. Ya, ini sudah terlihat mensrea niat batinnya, dia sudah merasa bersalah dengan apa yang sudah dibuat. Kalau kami menduga si pembuat konten ini di YouTube ini hanya mengejar viewers, memakai nama Roy dan Ruben, menaruh foto berdua, ya sehingga sangat dengan judul dan foto ini menjual sekali, sehingga orang untuk datang melihat. Ya, nah selanjutnya tanggal 11 November 2019 ada video di YouTube channel yang diduga sebagai pemilik akun Hikmah Kehidupan yang isinya menyatakan pengakuan dan minta maaf kepada Roy Kiyoshi dan Ruben. Ya, ditambah lagi dengan Robi. Muncullah akun ini. Ya, ini bisa dibuka sama-sama dan semua orang juga bisa melihat ya. Nah, kami menduga bahwa orang tersebut adalah pemilik ya Hikmah Kehidupan. Intinya meminta maaf. Ya. Dan Roy sebagai manusia yang baik punya perasaan, dia memaafkan. Ya, akan tetap hukum tetap berlaku. Perbuatan sudah dilakukan. Dan ini menyangkut korban juga kan. Roy namanya rusak, Ruben namanya rusak, ditambah lagi dengan bisnisnya terganggu, ya. Maka daripada itu biarlah hukum yang menyelesaikan, ya. Dan hari ini tadi barusan saya dikontak oleh salah satu dari perwakilan mereka minta bertemu dengan saya. Saya janjikan di kantor saya nanti jam 5 sore. Kami terima maksud dan tujuannya apa, ya. Kalau permintaan maaf sudah jelas, Roy memaafkan. Akan tetapi kalau hukum tetaplah biarlah harus berjalan. Ada perbuatan sudah dilakukan. Ya, demikian dari saya kuasa hukumnya dibentuk oleh Roy. Enggak. Saya nanti ada acara lain dulu. Saya mungkin kuasa hukum saya ketemu. Iya, nanti saya. Kerugian Roy. Suaranya kencengan. Kerugian material dan imaterial Roy. Nama baik ya. Nama baik, udah gitu kan jadi rusak semua. Terkesan rusak gitu hubungannya. Kalau orang menilai kita sama Ruben terkesan kayak berantem, padahal nggak ada apa-apa gitu. Ruben sama aku baik, aku sama Ruben baik, sampai kemarin pun acara brownies tetap kita ketawa-tawa gitu. Mungkin ada ini nggak sih kayak kontrak yang diputus gara-gara ini? Nggak ada. Mudah-mudahan nggak ada. Cuma kerugian ini aja sih secara mental aku kayaknya udah nggak tahan gitu aja sih. Ya, selama ini kan aku diem nih kalau misalnya dibully atau di haters, ngomong haters gitu ya. Kali ini aku harus speak up, aku harus ngomong gitu. Karena ini menyangkut nama baik ya. Iya, nama baik ya. Aku harus benar-benar fokus di sini dan menjerat. Kalau untuk maafin 100% aku udah maafin. Komunikasi dengan Ruben sendiri? Baik, kita sering teleponan, whatsappan, terus itu perkembangan kasusnya gimana, kita sering teleponan. Untuk melaporkan ini juga? Iya, nanti aku akan kabarin ke Ruben juga, aku udah ngelaporin. Pak, tapi kan hari ini kan nggak bisa ikut. Ada kali itu orang ngajak. Ya nanti begini ya, kalian menerima dulu hari ini maksud dan tujuannya apa. Nah selanjutnya kalau memang mau ada permintaan maaf kepada Roy, Roy juga akan menyiapkan waktu minggu depan. Iya. Ya. Dan tadi juga sudah sampaikan juga kepada perwakilannya, silakan aja bicara di media untuk permintaan maafnya ya. Iya. Selain Roy, nanti saya fasilitasi di medianya, silakan bicara ya. Silakan aja kepada Roy saja, itu nama baik ya kan, tersebar di seluruh Indonesia kan, dan merusak bisnisnya Ruben. Ini yang jadi masalah, karena namanya rumah makan sangat sensitif dengan berita-berita begini, ya. Jadi kasihan Ruben kan. Kasihan Ruben. Ya. Emang kalau diajakan berdamai, ini dari Damai. Intinya gini, damai tetap kan, tadi Roy sudah ngomong, pintu maaf selalu terbuka, tapi hukum biarlah berjalan, ya. Dan pasal Undang-Undang ITE 27 ayat 3 ini kan bukan delik aduan yang serta-merta kita bisa cabut walaupun ada perdamaian, ya.
Ini tidak bisa, walaupun nanti kita buat suatu pernyataan perjanjian kesepakatan perdamaian, kita ajukan ke Polda, ke penyidik. Nah, tapi penyidik punya kebijakan sendiri. Tidak serta-merta langsung cari cabut saja. Ini bukan delik aduan. Ya, maka daripada itulah bertanggung jawab. Ya, mengetik ini jempol ini kan, mulut bicamu, ya, jempolmu, mulutmu adalah harimau. Iya. Ancamannya sendiri bang berapa? Maksimal 4 tahun penjara. Oh. Maksimal 4 tahun penjara. Ya. Itu masih diduga, saya tidak tahu, masih diduga ya. Nanti biarkan saja penyidik itu yang menyelidiki proses perkara ini, ya. Ini kan cuma diduga, karena munculnya permintaan maaf itu kan munculnya mukanya seperti anak kecil kan. Nah, tapi biarkanlah kembali kepada penyidik saja. Karena yang terakhir dari saya, mungkin ini kan udah dilaporin, mungkin ada nggak sih yang ingin disampaikan kepada pelapor? Ini mungkin untuk general ya, untuk semua orang ya, netizen, haters. Ini pelajaran buat kalian semua kalau kalian nggak hati-hati berkomentar di sosial media gitu. Ini akan ada hukuman supaya ada efek jerak gitu loh. Nggak cuma yang anak kecil tadi aja gitu loh. Ini untuk semua in general, global semuanya gitu. Kita sebagai public figure mungkin memang konsekuensinya dikomentarin atau sebagai apa. Tapi jangan melewati batas gitu, dan please tolong untuk haters, netizen juga ucapan tuh dijaga. Ini kali ini udah sangat mengganggu keterlaluan, makanya aku ngomong. Biasanya aku diem, mau dikatain beauty blender kayak, mau dikatain logo Arsenal apa terserah lah, muka yang nggak simetris apa, ya biarin aja gitu. Tapi ini sekarang menyangkut nama baik, pencemaran nama baik Roy Kiyoshi dan Ruben Onsu, apalagi kita sahabatan dari dulu, kita temenan. Itu aja sih. Ya. Bang, sekali lagi Bang Indri, pasalnya tadi terkait masalah ditelat Apa Ya, ini bisa dibuka sama-sama dan semua orang juga bisa melihatnya. Nah, kami menduga bahwa orang tersebut adalah pemilik, ya, hikmah kehidupan. Intinya meminta maaf, ya. Dan Roy sebagai manusia yang baik, punya perasaan, dia memaafkan, ya, akan tetap hukum tetap berlaku. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.